Om Swastiastu, warganet yang beriman. Saya akan kembali membacakan tentang papan Pasak, masih keturunan dari Pasak Tatar, yaitu keturunan dari Made Tulamben. Seterusnya Made Tulamben menikah dengan anaknya, seterusnya Made Tulamben menikah dengan Luh Sani, lalu menurunkan seorang anak perempuan bernama Niluh Gagel, dan anaknya di Pasak Panataran bernama Niluh Bile dinikahi oleh Pasak Tatar Balai Agung Desa Pipit. Adapun Niluh Pasak kemudian dinikahi oleh di Pasak Panataran, yaitu cucu dari di Pasak Balai Agung Buleleng. Sedang Gede Bile kemudian dari Desa Tianyar, daerah Karangasem, pindah ke Desa Les, daerah Buleleng. Dan Gurun di Nyoman Tatar masih tetap tinggal di Desa Tianyar. Kemudian Gede Bile dari Desa Les lagi pindah menuju Desa Tajun, daerah Buleleng. Di sana ia berkawan serta bersama-sama tinggal dengan Pasak Salulung, keturunan Saptersi yang pertama, yang juga dijuluki Ki Dukuh Salulung, daerah Bangli. Kemudian Pasak Sadri, keturunan Pasak Salulung, menikah dengan anaknya Ki Bandese Manikan bernama Ni Manikyan, dan dari pernikahannya ini menurunkan seorang anak laki-laki bernama De Manikan. Entah berapa lama Gede Bile bertempat tinggal bersama-sama Pasak Salulung di Desa Tajun, lalu Gede Bile disuruh oleh Pasak Salulung pindah dari Desa Tajun ke dalam hutan Tamlang. Lalu di dalam hutan tersebut Gede Bile membangun pondok sebagai pemukimannya. Gede Bile bertempat tinggal di dalam hutan Tamlang tersebut disertai oleh 5 orang, yaitu Itwe, Tui, I Gede, I Giling, I Carepcit, semuanya orang-orang Bali Age dengan berpenduduk 6 kepala keluarga. Lalu di sana Gede Bile membangun sebuah banjar dan diberi nama Bile Tue. Dan lama-kelamaan banyak orang datang ke Banjar Bile Tue dan terus bermukim di sana. Sehingga sejak itu penduduk Banjar Bile Tue tersebut menjadi bertambah banyak. Selaku pimpinan Banjar tersebut ditetapkan Gede Bile di samping tugasnya sebagai penyarikan dengan bergelar Gede Nyarikan. Kemudian Gede Nyarikan yang tidak lain adalah Gede Bile menurunkan 3 orang anak laki perempuan, masing-masing bernama satu Gede Nataran laki, yang kedua Niluh Made Bile perempuan, dan yang ketiga Niluh Nyoman Anyar perempuan. Selanjutnya Niluh Nyoman Anyar dinikahi oleh Pasak Manikan. Selanjutnya Pasak Tatar Balai Agung Buleleng menurunkan Pasak Tatar di Balai Agung Buleleng, Desa Lilingudi. Di antaranya oleh masyarakat dijadikan pimpinan baik dalam bidang ritual maupun pemerintahan secara berkesinambungan. Mereka ini kadang-kadang tidak mempergunakan jati diri atau sebutan Pasak Tatar, melainkan hanya disebut Pasak Balai Agung secara turun-temurun. Dan dari peristiwa ini tidak jarang menimbulkan kekeliruan di dalam menelusuri lalintihan atau asal-usul. Jadi boleh dikatakan Pasak Balai Agung itu kalau dihubungkan dengan, itu ada hubungan dengan Pasak Tatar ya.
Sekarang saya akan membacakan dan ada presentasi dari Pasak Tatar Balai Agung Desa Lilibundi Buleleng yang menurunkan presentasi istri yang bernama Ninyoman Rai Seriban. Saya akan baca. Ninyoman Rai Seriban dinikahi oleh R. Sukemi Sostro di Harjo. R di sini ini Raden ya. Ninyoman Rai Seriban dinikahi oleh Raden Sukemi Sostro di Harjo. Entah berapa lama Ki Pasak Tatar Balai Agung di Buleleng, kemudian ada salah seorang keturunannya bernama Ninyoman Rai Seriban secara niskala gaib ditunjuk oleh Batara yang dimuliakan dan dipuja atau disungsung di Pura Desa Balai Agung menjadi balian. Kalau balian dulu itu pemangku kan, jadi yang memuja di sana. Menjadi balian di Pura Desa Balai Agung Buleleng, yaitu fungsi spiritual seseorang yang berlaku di sana. Fungsi ini tidak sembarangan orang memperoleh karena merupakan pilihan dari yang dipuja di pura tersebut, dan seorang balian semacam ini biasanya seorang gadis. Mereka ini tidak ada lelaki yang berani menikahi, karena apabila sampai ada yang berani menikahinya, maka berdasarkan hukum adat yang berlaku lelaki ini akan dikenakan hukuman. Oleh karena itu, balian Ninyoman Rai Seriban tidak ada lelaki dari Banjar Lilibundi, Balai Agung Buleleng dan sekitarnya yang berani menikahi. Seorang guru SD sekolah dasar nomor 1 di Banjar Paketan bernama Raden Sukemi Sostro di Harjo, asal dari Tulung Agung, Jawa Timur, masih jejaka. Pada saat ada piodalan di Pura Balai Agung Buleleng, Raden Sukemi Sostro di Harjo turut hadir menyaksikannya. Pada saat itu diadakan tari rejang yang penarinya terdiri dari Ninyoman Rai Seriban dan Nimade Latri. Rejang adalah sebuah tarian sakral yang hanya bisa dipentaskan di pura. Itu pun apabila ada ordenan atau upacara keagamaan. Dan di sanalah Raden Sukemi Sostro di Harjo melihat Ninyoman Rai Seriban dan Nimade Latri menarikan tarian rejang tersebut, serta Raden Sukemi Sostro di Harjo melihat kedua penari itu menjadi jatuh cinta kepada kedua penari itu. Akhirnya Raden Sukemi Sostro di Harjo menjatuhkan pilihannya kepada Ninyoman Rai Seriban. Lalu atas dasar cinta sama cinta, mereka melakukan pernikahan. Pernikahan ini dilakukan dengan jalan ngaroron atau kawin lari karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, dan pernikahan ini pun tidak dapat dilakukan secara Islam karena Ninyoman Rai Seriban pemeluk agama Hindu, sedang Raden Sukemi Sostro di Harjo seorang Islam yang menjalankan teosofi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kedua mempelai ini lalu berlindung di rumah seorang anggota polisi di Singaraja. Tatkala pihak keluarga perempuan menjemputnya, anggota polisi tersebut melarang dengan penjelasan bahwa kedua mempelai tersebut berada di dalam perlindungannya. Peristiwa ini sempat diajukan ke pengadilan, dan pada waktu disidangkan oleh pengadilan, hakim bertanya kepada Ninyoman Rai Seriban demikian, apakah laki-laki ini memaksamu bertentangan dengan kemauanmu sendiri? Dan dijawab oleh Ninyoman Rai Seriban, tidak, saya mencintainya dan melarikan diri atas kemauan saya sendiri. Sebab itu pernikahannya dikabulkan, akan tetapi pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar F25 atau 25 rupiah
Demikian peristiwa pernikahan Ninyoman Rai Simpen dengan R. Sukemi atau Raden Sukemi Sostrodihaju, dan dari pernikahannya itu antara lain melahirkan proklamator Republik Indonesia yang bernama Dr. Insinyur Soekarno. Nah, saya akan membacakan sekarang presentasinya dari Pasak Tatar yang nomor 5. Ya. Selanjutnya, Pasak Tatar Panataran di Banjar Panataran Desa Kendran menurunkan Pasak Tatar di Banjarkawan Desa Tejepule dan Pasak Tatar di Banjar Apitye Desa Patemon. Nah, sekarang saya membacakan putra yang ke-6. Pasak Tatar Cempage di Banjar Bali Agung Desa Cempage. Kemudian menurunkan Pasak Tatar Lebah di Banjar Lebah Desa Data. Kemudian Pasak Tatar Lebah di Banjar Lebah Desa Data menurunkan Pasak Tatar Kalakah di Desa Pimpin. Saya akan bacakan yang putra yang ke-7 dari Pasak Nataran. Seterusnya, Pasak Tatar Sidam Bunut di Banjar Sidam Bunut Desa Cempage menurunkan 2 orang anak masing-masing. Yang pertama bernama Pasak Tatar Sekan di Banjar Sekan Desa Undisan, dan yang nomor 2 adiknya bernama Pasak Tatar Pagesangan di Banjar Pagesangan Desa Sidang. Kemudian Pasak Tatar Pagesangan di Banjar Pagesangan Desa Sidang menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Belang Singa Desa Sabe. Yang nomor 2 bernama Pasak Tatar di Banjar Tegal Tugu Desa Samplangan. Yang nomor 3 bernama Pasak Tatar di Banjar Tenten Desa Banjarangkat. Dan yang keempat, yang bungsu, bernama Pasak Tatar Kaulu di Banjar Kaulu Desa Tampak Siring. Adapun Pasak Tatar di Banjar Belang Singa Desa Sabe mempunyai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama 1 Pasak Tatar di Banjar Dur Kaje Desa Lebih, dan yang nomor 2 bernama Pasak Tatar di Banjar Sembung Merangi Desa Sembung Gede. Selanjutnya, Pasak Tatar di Banjar Sembung Merangi Desa Sembung Gede menurunkan Pasak Tatar di Banjar Bangkian Mayung Desa Maliling. Pasak Tatar di Banjar Kaulu Desa Tampak Siring menurunkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Kembang Kuning Desa Tampak Siring, dan yang kedua bernama Pasak Tatar di Banjar Sembuk Desa Pejeng. Demikianlah keturunan Empu Wirdiana jadi Saptersi yang ketiga yang ada di beberapa desa dengan memakai jati diri atau identitas antara lain Pasak Tatar, Pasak Panataran, Pasak Telengan, Pasak Bali Agung, Pasak Pitpit, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah keturunan dari ketiga Empu Ketek, Empu Kanande, dan Empu Wirdiana. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Saptersi yang keempat, yaitu Empu Widodaren.